Itu mereka datang. Mayang Sari, apa kabar? Kabar baik, Kapiten. Silahkan. Silahkan. Saya berhasil menangkap perwira Mataram. Oh ya? Namanya Lindu Aji. Pangkatnya Senopati. Oh, Hud. Ya. Saya Mayang Sari. Yai memang sobat yang baik. So, kamu pantas dapat hadiah. Senopati itu orang penting. Saya bisa dapat rahasia kekuatan tentara Mataram. Taktik dan siasat Raja Mataram Sultan Agung yang akan menyerang Batavia, Syekh. Kapiten bisa mengorek keterangan yang Kapiten butuhkan dari Lindu Aji. So, saya akan menggunakan semua cara untuk mengorek rahasia Mataram. Tidak akan sulit. Kapiten dengan mudah bisa membuka mulut Lindu Aji untuk membeberkan rahasia Mataram. Karena dia sudah mati kutu. Takluk? Ya, karena saya sudah membuat obat penawar racun yang diincar Lindu Aji. Senopati Mataram kena racun. Racun apa itu? Bukan Lindu Aji, tapi Pitaloka. Pitaloka, siapa itu? Tunangan Lindu Aji. Senopati Mataram itu sudah punya verliefde. Jadi apa hubungannya dengan perkara ini? Karena Lindu Aji menginginkan obat penawar racun untuk menyembuhkan Pitaloka tunangannya itu. Untuk bisa menangkap Lindu Aji, lebih dulu saya harus melumpuhkan tunangannya dengan racun itu. Dia akan mati kalau tidak diobati dengan obat penawar racun. Kau bawa obat itu. Ini adalah obat penawar racun. Inilah yang diincar oleh Lindu Aji. Maka selama obat penawar racun ini masih berada di tangan saya, Lindu Aji akan tetap jinak seperti kerbau dicocok hidungnya. Hud, kamu pintar. Kalau aku bisa meringkus lelaki itu sebagai korbanku, kekuatan dan kesaktianku akan pulih kembali. Jangan sekarang, waktunya tidak tepat. Jadi Senopati Mataram itu mau tukar rahasia negara dengan penawar racun? Iya, Kapiten. So, panggil menir Senopati itu kemari. Baik. Kita sama-sama punya kepentingan dengan Senopati Mataram itu, Kapiten. Apakah dia musuh mak lampir? Bukan dengan dia langsung, tapi keturunan. Musuh besarku adalah Kiai Ageng Prayogo, yang telah membuat aku menderita selama ratusan tahun. Sehingga aku bersumpah untuk menghabisi seluruh keturunannya, termasuk Lindu Aji, Senopati Mataram itu. Syekh mak lampir, jangan bunuh dulu sebelum saya dapat keterangan yang saya butuhkan, ya? Ya, selesaikan dulu urusan Kapiten. Sesudah itu, baru urusan saya. Goedenavond, meneer Senopati.
Silahkan duduk. Sudah kuduga, guru dan murid sama-sama pengkhianat. Kurang ajar. Sabar. Jangan merusak perkara. Kamu sudah berjanji selesaikan dulu urusan saya, baru urusan Mak Lampir. Benar, Senopati. Silahkan duduk. Suatu kehormatan berkenalan dengan Menir Senopati. Pangkat yang tinggi yang tentunya sangat dekat dengan Sultan Agung Raja Mataram. Well, saya Kapiten De Vos, komandan kompeni Belanda yang ditempatkan di pantai utara Jawa. Pasukan kerajaan? Ya, negeri saya sama dengan negeri Menir Senopati. Kerajaan Belanda. Kenapa datang ke sini? Dan mau apa? Vernehan. Berdagang. Negeri ini begitu kaya dengan rempah-rempah yang dibutuhkan negeri kami. Bohong! Kau mau mencaplak negeri kami. Itulah susahnya. Di negeri ini semua orang begitu, curiga, dan semua benci kami. Padahal, Holstroff, kita cuma berdagang, lain tidak. Kalau hanya mau berdagang, kenapa membawa pasukan dengan bersenjata lengkap? Nih, kami butuh pasukan untuk jamin kami punya keamanan. Di laut terlalu banyak perampok and verdori. Itu rampok selalu rampas barang-barang dagangan kami. Terserah apa katamu. Yang jelas kedatangan kalian bangsa Belanda ke negeri kami tidak kami sukai. Sekarang, apa yang kamu inginkan dari aku? Saya cuma mau tahu kapan Sultan Agung serang Batavia. Sudah aku duga. Itu penting sekali. Dan saya diberi tugas untuk itu. Kedudukan kita sama, Menir Senopati. Saya kerja untuk atasan saya, Gubernur Jenderal, dan Menir juga kerja untuk atasan Menir Raja Mataram. So, kasih tahu saya kapan pasukan Mataram mau serang Batavia. Itu urusan raja, bukan urusanku. Well dah. Menir masuk wilayah Kulon untuk membentuk suatu penyerangan. So, saya cuma mau tahu siapa saja di wilayah Kulon yang bersekutu dengan Mataram. Baik, kita adakan perjanjian. Saya suka perjanjian. Tapi harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita harus melakukan pertukaran. Menukar rahasia negara dengan obat penawar racun. Mana obat penawar racun? Ini. Berikan pada Pitaloka. Sekarang juga. Sodat! Siap, Kapiten! Bawa itu tawanan perempuan kemari. Telah! Siap, Kapiten! Berikan. Ini obat penawar racun yang kau dambakan. Telanlah. Dan kau akan sembuh. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pitaloka, kita akan mengadu jiwa sampai tuntas. Kenapa kau tidak pernah mempercayai aku? Karena kamu bukan perempuan jujur. Kurang ajar. Benar, sakitku sudah hilang. Jantungku sudah tidak nyeri lagi. Kamu akan sembuh sama sekali kalau kamu minum obat penawar racun itu secara teratur setiap hari. Obat sudah aku berikan. Sekarang katakan rahasia Mataram, terutama rencana Sultan Agung menyerang Batavia. Sembuhkan dulu Pitaloka, sampai benar-benar sembuh sama sekali. Lama. Bisa memakan waktu 10 hari. Aku tidak peduli. Kau ingin mengulur waktu? Aku hanya ingin memastikan apakah obat penawar racun itu asli atau palsu. Well, but need to feel praten ya. Obat penawar racun ini di tangan saya dan tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Saya sendiri yang akan mengobati tunangan kamu sampai sembuh. Senopati boleh percaya itu. Katakan sekarang juga. Tidak, Kapan? sampai Pitaloka sembuh. Saya berikan sekarang juga obat penawar racun ini pada Senopati. Dan sekarang juga Senopati bilang pada saya apa rahasia Mataram. Baiklah, besok. Sekarang. Besok. Tembaklah. Dan Tuan tidak akan mendapatkan keterangan apapun juga. Verdori. Baik. Kalau begitu Menir Senopati harus berkelahi. Aku tidak pernah menolak berkelahi dengan siapapun. Kalau Senopati menang, bisa katakan besok. Tapi kalau Senopati kalah, Senopati harus bilang sekarang. Baik,
Tunjukkan dengan siapa aku harus berkelahi. Mulai. Saya pemenangnya, Kapiten. Lindu Aji, kamu betul-betul hebat. Seorang senopati. Kapiten, saya pamit. Pamit pulang? Ya, saya tidak bisa lama di sini. Karena saya punya urusan yang sangat penting. So, bagaimana urusan kamu dengan Lindu Aji? Itu gampang. Bereskan saja dulu urusan Tuan sampai selesai. Malam ini juga aku akan merampas obat penawar racun dari tangan Kapiten De Vos. Hati-hati. Chandra Kalabendana, Chandra Kalabendana, Chandra Kalabendana, Chandra Kalabendana, Dia akan selalu begitu. Sebelum menyesap darah manusia dengan sempurna. Chandra Kalabendana. Keluarkan candra kalabendanamu. Cari tumbal sesaji, agar kekuatan dan kesaktianmu bisa pulih kembali dengan sempurna. Dua hari lagi kita berangkat ke Sunda Kelapa. Kalau begitu besok aku mau ke kota, mau belanja. Kapiten! Kapiten De Vos! Kapiten De Vos! Pertama, siapa di luar? Ada apa? Hei! Serdadu Belanda itu harus dipisahkan dulu. Selamat malam, Tuan. Selamat malam, ada apa Nona keluar? Dingin, Tuan. Alangkah enaknya kalau ada yang bisa menghangatkan saya malam ini. Jangan khawatir Nona, Ike bisa kasih Nona hangat. Kopral Samsul, kue jaga di sini. Baik, Ronald. Oh, benar-benar overdome. Saya disuruh jaga sendirian. Sompret. Tuan Kapiten, tunjukkan di mana kau simpan obat penawar racun itu. Ada apa ini? Mayang Sari, berikan obat itu kepada mereka.
Kau jangan macam-macam, Mayang Sari. Kalau tidak ingin majikanmu ini terkapar. Mayang Sari, saya bisa celaka. Cepat berikan obat itu pada mereka. Ambillah. Lemparkan ke sini. Tidak. Kau sendiri yang ambil dari tanganku. Oh, baik, baik. Semuanya ke depan. Suruh anak buahmu menurunkan senjata. Dan taruh semua senjata di depanmu. Cepat! Turunkan senjata kalian dan kumpulkan di sini. Cepat! Atau kalian mau lihat saya mati konyol, ha? Cepat! Kau juga, Mayang Sari. Aku tidak bawa senjata, Lindu Aji. Pedang Nagawilis punya Pitaloka, dan Kris Nagawelang punyaku. Kembalikan. Kapten DeVos, aku bawa. Senopati, semua keinginan kamu sudah saya turuti. Sekarang apa lagi? Aku perlu jaminan, Kapten. Kalau obat penawar racun yang diberikan Mayang Sari palsu, nyawa Kapten sebagai gantinya. Mayang Sari, Ya, Kapten. kasih dia yang asli. Yang saya berikan yang asli, Kapten. Awas. Kalau Pitaloka tidak sembuh, dan aku mati terbunuh, kamu akan dilaporkan ke Batavia dan digantung tinggi-tinggi sampai mati. Kapten DeVos akan aku bebaskan setelah Pitaloka sembuh. Bakawulung? Bakawulung? Bagaimana? Kau sudah mendapatkan hubal? Terima kasih atas bantuan kalian. Kami senang kau sudah pulih. Tapi kita menderita kerugian yang sangat besar. Maksudmu? Lindu Aji dan Pitaloka meloloskan diri. Tadinya mau untung, dapat hadiah dari Belanda. Nyatanya, malah buntung. Seharusnya hadiah itu diminta dulu. Jadi kalau tawanan lolos, kita tidak rugi. Sebab hadiah sudah di tangan. Kita sangat membutuhkannya untuk biaya perjuangan kita. Tadinya maunya begitu. Tapi Kapten DeVos sudah keburu disandra. Disandra? Iya, dibawa oleh Lindu Aji. Celaka. Lindu Aji benci sekali pada Belanda. Kapten DeVos bisa disiksa sampai mati. Kekuatan dan kesaktianku sudah pulih kembali. Aku akan mengejar Lindu Aji. Jangan dulu. Sebab Kapten DeVos hanya untuk jaminan. Jaminan? Melihat Kapten DeVos kepalanya ditodong pakai pistol, aku tidak sampai hati. Terpaksa aku berikan obat penawar racun pada Lindu Aji. Kalau Pitaloka sembuh, Kapten DeVos akan dibebaskan. Tapi kalau tidak, dia akan dibunuh. Kita perlu istirahat. Kita membutuhkan tempat tinggal sementara, supaya bisa menyembuhkan penyakitmu dengan sempurna.
Aku mau mencari air. Mudah-mudahan di sekitar sini ada mata air. Iya. Indah bumiku, indah lautku. Apa yang terjadi? Dia melarikan diri. Ya aku kejar. Aku mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk melemparnya dengan kayu. Ya akibatnya jadi seperti ini. Istirahatlah. Orang bule itu biar aku yang urus. Kapiten, aku minta pengertianmu. Aku membutuhkan kamu hanya sebagai jaminan. Lain tidak. Aku hanya minta beberapa hari. Paling tidak 10 hari. Setelah itu kau boleh bebas. Nonsense. Itu kalau Pitaloka sembuh. Kalau tidak, saya tidak mau mati konyol. Aku tidak akan membunuhmu seperti seekor cacing. Karena itu bukan watak Senopati Mataram. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk mati dengan terhormat. Kalau Pitaloka tidak sembuh, aku akan menantangmu mengadu jiwa dalam perkelahian yang adil. 1 lawan 1. Kau pasti benci padaku. Aku juga sama. Aku sangat benci pada bangsamu yang menginjak-injak tanah airku seenaknya. Tapi kita ini adalah orang-orang kesatria. Kita harus menyelesaikan perkara ini secara kesatria. Baik di medan perang maupun dalam perkelahian yang adil. Aku juga ingin berhadapan dengan kamu. Tapi tidak di sini. Di medan perang. Doakan saja obat penawar racun dari Mayang Sari itu asli. Sehingga Pitaloka sembuh. Dan kamu bisa pulang dengan bebas. Maka keinginanmu untuk bertemu dengan aku di medan perang bisa terkabul. Ik wachten jou naar Batavia. Kalau Mataram serang Batavia, saya paling dulu cari kamu. Akulah Denny. Lindu Aji? Iya. Apa ya? Kamu seorang pendekar. Tidak pernah ada di rumah. Pekerjaanmu berkelana. Kasihan istrimu sendirian. Pasti dia kesepian. Apakah aku ini kelihatan seperti laki-laki yang sudah punya istri? Laki-laki biasanya begitu. Di luar rumah mengaku bujangan. Padahal sudah punya istri 4. Jangankan istri, kekasih saja tidak punya. Bohong. Sungguh. Wanita sih banyak. Tapi yang mau tidak ada. Pendekar sakti macam kamu. Ganteng. Gagah. Mustahil tidak punya gundik di mana-mana. Oh ya? Aku ganteng. Baru kali ini ada perempuan yang memuji aku. Kamu juga cantik. Iya, kau boleh bertindak. Tapi jangan sampai membunuh. Aku segera berangkat. Karena harus secepatnya melaporkan kehadiran pasukan Belanda kepada penguasa Kadipaten Tegal. Hati-hati. Selamat jalan. Guru. Guru. Apakah guru bisa mendengar suara saya? Guru. Guru. Apakah guru bisa mendengar suara saya? Mayang Sari, ada apa? Pasti ada apa-apa dengan Lindu Aji dan Kapiten De Vos. Kapiten De Vos ditawan Lindu Aji, Guru. Bagaimana bisa terjadi? Lindu Aji tawanan. Malah dia yang menawan Kapiten De Vos. Maafkan saya, Guru.
Saya teledor. Bisa dijebak oleh Lindu Aji. Ya sudah, aku yang urus. Terima kasih, Guru. Bagaimana kabar Gusti Sultan Agung? Gusti Sultan Agung sehat walafiat. Dan salam dari Gusti untuk Kanjeng Tumenggung. Kami siap membantu Gusti Sultan Agung kapan saja, bila beliau kehendaki. Atas nama Raja Mataram, Gusti Sultan Agung, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun seyogyanya, Kanjeng Tumenggung harus ketahui bahwa di Kadipaten Tegal ini ada musuh dalam selimut. Begitukah? Di dekat Muara Karangkembar, ada kegiatan yang mencolok dari Belanda. Mereka menghimpun kekuatan. Belanda menghimpun kekuatan? Dengan dalih membuat gudang untuk keperluan berdagang, mereka mendirikan markas. Juga dengan dalih membela diri, mereka menghimpun kekuatan dengan membentuk pasukan perang yang dilengkapi dengan senjata. Kenapa aku tidak tahu? Yang paling berbahaya, mereka menyebarkan mata-mata untuk menghimpun para pengkhianat bangsa kita yang mau bekerja sama dengan Belanda. Pengkhianat memang selalu ada di mana-mana. Karena pengkhianat itulah, saya tertawan. Senopati tertawan oleh musuh? Benar, Kanjeng Tumenggung. Berdua dengan teman saya. Tapi kami dapat meloloskan diri. Bahkan dapat meringkus pemimpinnya, Kapiten De Vos. Benarkah? Di mana sekarang pemimpin pasukan Belanda itu? Saya sekap di suatu tempat. Selain itu, kami pun berhasil merampas puluhan bedil dan mesiu. Semuanya saya serahkan kepada Kanjeng Tumenggung. Saya simpan di hutan Purwahamba. Terima kasih, Senopati. Segera, kami akan kirim orang ke sana. Permainan sudah selesai. Saya banyak tugas. Saya harus kembali ke pasukan saya. Nei, Nona jangan coba-coba. Jangan paksa saya menembak kamu. Saya tidak suka menembak perempuan. Kapitan mencari ini. Stinger in London. Kapitan jangan cari perkara. Kapitan harap sudi menunggu beberapa hari lagi sampai pengobatan saya selesai. Saya tidak suka didikte kalian.
aku akan mengambil kapiten. Langkahi dulu mayatku. Untuk apa aku membunuh kamu? Aku tidak ada urusan dengan kamu. Kamu bukan keturunan Prayogo. Tapi kalau kamu menghalangi aku membebaskan kapiten, kamu akan menyesal. Aku tidak takut dengan perempuan manapun. Sekarang kau bebas, kapiten. Eroh bedang, Mevrouw. Maksud saya terima kasih, Malampir. Tapi saya tidak berani pulang sendiri. Masih ada satu orang lagi. Senopati Mataram. Tidak usah khawatir. Nanti saya hantar. Menhat? Keras sekali pukulan perempuan itu. Hanya sekali kepret saja saya langsung roboh. Jangankan kamu, aku pun belum tentu bisa menandinginya. Sayang, punya kesaktian sehebat itu jadi orang Belanda. Itu hanya salah satu contoh. Banyak orang-orang berilmu tinggi yang buta hatinya, lalu menjadi pengkhianat dan membantu Belanda. Bagaimana? Masih sakit? Tidak, sama sekali tidak. Berkelahi dengan Kapiten De Vos 50 jurus, aku tidak capek. Ditambah berkelahi dengan Mak Lampir 30 jurus, aku juga tidak capek. Malah badanku terasa enak. Aku merasa segar. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah sembuh sama sekali. Iya, aku sudah siap melakukan perjalanan jauh. Untuk kedua kalinya Mak Lampir menolong saya. Dulu waktu saya berburu di hutan Balung, saya diserang perampok. Orang Belanda. Santapan besar. Hei, perampok! Letakkan semua harta dan uangmu. Kumpulkan di sini. Cepat! Hei, bule. Kemarikan uangmu. Dan bedil itu. Bawa ke sini. Jangan macam-macam. Mak Lampir, kamu datang tepat pada waktunya. Bikin mampus itu kakerlak-kakerlak. Perdori. Apa kalian benar-benar sudah kelaparan? Merampok orang yang sedang berburu. Mana ada uangnya? Hei, nenek-nenek jelek. Siapa kau? Ngomong apa kamu? Kalau ingin harta, duit banyak. Rampok rumahnya, bukan di jalanan. Ngaco belo tidak karuan. Pergi kau. Jangan sampai aku marah. Pergi jauh-jauh. Ini bukan urusan nenek-nenek. Tukang sihir. Kau pasti nenek-nenek tukang sihir. Atau siluman penunggu hutan ini. Pergi kau. Jangan ganggu kami. Serbu!
Erf Bedang, terima kasih Mak Lampir. Pak Lampir telah menolong saya. Well, sebentar lagi kita sampai. Pak Lampir sangat berjasa. 2 kali menolong saya. Itu bukan jasa biasa, itu jasa yang besar. So, saya mesti kasih hadiah sama Mak Lampir. Jangan pikirkan saya. Berikan saja pada murid saya Mayang Sari. Buatlah dia senang. Tentu. Verlek. Farida, cepat kemari. Bawa kuenya. Ini Bapak sudah datang. Farida itu kan bukan tawanan, Pak. Masa keluar sebentar saja tidak boleh? Bukan tidak boleh. Bagi Farida, berada di dalam rumah lebih baik dan lebih aman daripada di luar. Kenapa? Aku tidak bisa menjelaskannya. Itu tidak adil namanya. Masa melarang tidak diberitahu apa sebabnya? Kalau diberitahu, Nyai akan bertanya terus. Sudahlah, ikuti saja anjuranku. Semua itu demi kebaikan Farida. Jangan keluar rumah sebelum kuizinkan keluar. Paham, Nak? Paham, Kiai. Nanti, kalau ada orang datang mencari aku, sampaikan, aku sedang mengobati orang sakit di rumah Kilurah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau berangkat kerja? Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Setelah dari Cirebon, kita kemana lagi? Ke Galuh, Sumedang, Bogor, terakhir kita ke Banten. Aku akan menjelajahi bumi Pasundan. Pasti menyenangkan. Masya Allah, Farida. Coba kamu lihat keluar. Ibu sedang menjemur keripik kendar. Tolong balikan, supaya nanti sore bisa digoreng. Tapi saya tidak boleh keluar kan, Bu? Kalau lama memang tidak boleh. Bapak takut kamu lama-lama di luar nanti ada yang naksir. Ada apa? Farida. Farida siapa? Farida! Aji? Kenapa kamu ada di sini? Sepertinya ini sebuah pesantren. Iya, ini pesantren Karangsemaya. Oh, jadi sekarang kamu nyantri? Tidak. Lalu? Ceritanya panjang. Nanti saja aku ceritakan. Lalu Sembara mana? Aku tidak tahu entah di mana dia. Yang ku ingat, aku sedang melangsungkan pernikahan dengan Sembara. Tapi kenapa tiba-tiba aku berada di sini? Rasanya seperti mimpi. Sembara hilang begitu saja. Siapa dia? Kekasihmu? Atau kamu diam-diam sudah menikah? Kalau ya kamu keterlaluan, aku tidak diundang. Ayo katakan terus terang, dia calon istrimu kan? Dia adalah gadis yang diam-diam aku cintai. Oh, Lindu Aji.
Kenapa tidak sejak dulu kau katakan bahwa kau mencintaiku? Kenalkan aku padanya. Pitaloka, sini. Ini Farida, teman sepermainan di kampung. Calon istri Sembara, sahabatku yang paling akrab. Kami sudah seperti saudara. Kita bersaudara. Iya, Kak. Itu kuda-kuda Losari yang aku ikuti dari Losari. Kuda-kuda pilihan. Selera aku bukan pada kuda-kuda itu lagi, Kum. Hei, itu bukan kuda sembarangan, Sarkam. Dua gadis itu ontohot. Sekarang kita serbu mereka. Ayo. Tong lalabora maneh. Kiai Karangsemaya dan santrinya jangan kau pandang enteng. Kita harus pakai taktik. Kita siapkan anak buah. Ayo, sekarang kita balik dulu ke sarang. Kita rundingkan yang matang. Ayo, ayo. Kalian mau kemana? Ke wilayah Kulon. Masuklah dulu. Kalian aku kenalkan dengan Kiai Karangsemaya yang menolongku. Sekarang tidak ada di rumah. Nanti sore, beliau baru pulang. Gila, belum matang sudah kau makan. Kelamaan. Kau buru lapar. Sekali-kali puasa kenapa sih? Katanya pendekar. Kalau pendekar harus banyak puasa. Lihat-lihat dulu. Pendekar seperti saya. Aman-aman aja. Tidak puasa, tidak apa-apa. Yang penting, bulan Ramadan tidak semil kita. Gombal. Pangeran, saya datang. Panglima Kumbang, ada apa Panglima? Farida ada di sebuah padepokan. Di mana padepokannya, saya tidak jelas. Penglihatan saya sangat terganggu oleh sinar. Tapi saat ini, Farida bersama Lindu Aji dan Pitaloka. Lindu Aji sahabatku? Waduh, Sembara kok jadi kawat begitu? Waduh, rupa-rupanya hutan ini tidak beres juga. Jangan-jangan Sembara kesambat. Kesurupan di demi hutan ini. Terima kasih Panglima. Terima kasih atas beritanya. Hei, ojo milih-milih koncone dewe. Ojo milih-milih. Hei, para lelembut. Menyingkir dari sini. Genruwo, tuyul, semua menyingkir. Nggak bakal selamat 7 turunan kalau berani mengganggu kami. Metuwo jono kene, metuwo. Hei, akan aku kutuk dengan kutukan. Semilikiti. Enggak. Kutuk saja Sir dengan kutukan si meleketemu. Aduh Sembara, gawat. Penunggu di sini tidak bisa kompromi. Untung saya menyuruh Farida untuk membalikan jemuran keripik gendar. Coba, kalau Farida harus dikurung terus-menerus, tidak mungkin kan akan bertemu dengan Lindu Aji? Nyai, Farida itu kan sedang bersembunyi. Farida sedang bersembunyi. Maksud Kiai? Farida sedang diincar oleh penjahat. Maka rumah ini aku lindungi dengan ilmu Nur Alib. Jadi kalau Farida keluar dari rumah, dia akan lepas dari nur perlindungan. Maka dengan mudah akan bisa dilihat oleh penjahat itu. Penjahat yang mengincar Farida saya tahu. Mak Lampir. Nah Aji tahu dari mana? Dari Sembara. Katanya Farida adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Musuh besar Mak Lampir yang harus dilenyapkan. Oh, pantas. Lalu, Kiai bertemu dengan Farida di mana? Dibawa oleh Wak Bayo, sahabatku. Dia bangsa siluman yang tinggalnya di istana atas angin. Oh. Ayo Neng, silahkan dicicipi. Kapan Nak Aji melanjutkan perjalanan? Nanti sore, Kiai. Sebaiknya ditangguhkan. Aku mendapat firasat tidak baik. Akibat tadi Farida keluar dari rumah. Tentu Mak Lampir bisa melihat Farida. Maka dia akan datang ke sini untuk menculik Farida. Jangan takut Farida. Aku dan Pitaloka akan tinggal di sini untuk menjagamu. Sampai keadaan benar-benar aman. Saya akan menjaga kakak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak Kiai ada. Pak Kiai sedang sholat di musola. Ada apa? Saya mau minta tolong Kiai. Si Kedul kumat lagi, mengamuk, rumah perabotan semua dirusak, diacak-acak, bawa golok, semua orang pada ketakutan. Bapak bagaimana sih mengobati si Kedul? Kumat lagi dia. Orang-orang pada mau dibacok, pada ketakutan. Kemarin aku ketemu. Dia tidak apa-apa.
Kumatnya tadi pagi, Pak Kiai. Tolonglah, Kiai. Sudah 10 tahun dia sembuh. Kok sekarang tiba-tiba kumat lagi? Aneh. Ya sudah, sekarang Bapak ke sana saja, dilihat dulu. Dulu kan Bapak yang menyembuhkannya. Loh kalau sekarang kumat lagi, ya Bapak juga yang harus menyembuhkannya. Seharusnya malam ini aku tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau terjadi sesuatu di rumah ini, bagaimana? Ada apa sih? Sudah pergi sana. Santri-santri banyak. Lindu Aji dan Pitaloka juga ada. Kasihan orang kampung pada ketakutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Lindu Aji, murid-muridku sudah kuperintahkan untuk berjaga-jaga. Tolong awasi rumah ini dan jaga Farida. Aku pergi dulu mengobati orang sakit. Baik, Kiai. Bagus. Kita berhasil. Kiai Karangsemai sudah pergi. Ayo kita serbu. Jangan dulu. Tunggu sampai Kiai itu jauh. Baru kita masuk. Semoga Lian... Seperti mau perang saja. Kurang ajar. Aku tertipu. Di sana tidak ada orang sakit. Saya sudah menduganya. Siapa mereka? Apa Nak Haji bisa mengenalinya? Tidak, Kiai. Tapi
Dari cara-cara mereka menyerbu, kelihatannya mereka adalah gerombolan perampok. Farida bagaimana? Aman? Mereka berhasil menculik Farida. Oh. Kiai, Nyai luka parah. Nenek-nenek tak tahu diuntung. Malam-malam begini keluyuran. Bukannya menimbang cucu di rumah. Bagaimana kalau ketabrak kuda? Ayo, awas minggir. Kalung hitam garong karatan. Hei, kau tahu kami? Jangankan sama kamu. Kuda yang kalian pakai itu pun aku tahu. Kuda curian. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu aku. Yang penting, kalian akan kubunuh. Dan akan kuambil perempuan yang kau bawa itu. Ngomong apa kamu, ha? Sarkom! Wah, dia loh, perempuan tua itu bukan orang sembarangan. Kemana dia, ha? Susah payah menculik Farida. Malah dia yang bawa kabur. Farida harus bisa direbut kembali. Aku tidak enak sama Wak Bayo, yang telah menaruh kepercayaan padaku untuk menjaga Farida. Kiai sebaiknya tetap di sini. Sebab keadaan Nyai yang terluka lebih membutuhkan Kiai. Soal Farida, biar kami berdua yang mengurusnya. Gerombolan kamu apa namanya? Kalung Hitam. Gerombolan Kalung Hitam? Siapa pemimpinnya? 2 bersaudara, Sarkam dan Sarkum. Sarangnya di mana? Di mana? Tidak mau membuka mulut, berarti kau siap untuk mati. Iya, sebagai anggota gerombolan yang terlatih, kau sudah tentu tidak takut untuk mati. Untuk itu aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya akan disiksa. Lakukan! Baik, Senopati. Ampun, ampun. Saya tobat. Jangan siksa saya. Ampun, ampun. Baik, sekarang katakan, di mana sarang gerombolan Kalung Hitam? Mereka akan membunuh saya kalau saya membocorkan rahasia. Mereka akan ditumpas sampai habis. Jadi tidak ada yang membunuhmu. Kami kuat, sangat kuat. Kami tidak berdiri sendiri. Kami dibantu oleh pihak lain. Banyak sekali. Kami pun tidak sendiri.
kami bisa mengerahkan pasukan Cirebon, pasukan Tegal, pasukan Banten, dan masih banyak lagi. Seberapapun besarnya kekuatan gerombolan Kalung Hitam, kami mampu untuk menghancurkannya. Nah, katakan, siapa yang membantu gerombolan Kalung Hitam? Belanda. Apa? Kami diberi makan, pakaian, bedil dan misiu. Kami punya senjata lengkap sekali. Aku sudah menduga. Dimanapun Belanda akan selalu memanfaatkan gerombolan garong macam kalian untuk diadu domba dengan bangsa sendiri. Siapa lagi yang membantu gerombolan Kalung Hitam? Tumenggung Jaluwisa dari Sumedang. Tumenggung Jaluwisa adalah pemberontak yang menentang Bupati Sumedang. Apakah pemberontak itu yang memilot kepada Belanda, lalu membantu gerombolan Kalung Hitam? Benar, tapi tidak langsung memberontak. Dialah yang menjadi dalang pemberontakan di Sumedang. Terima kasih Kurpa, kau sangat berjasa. Keteranganmu sangat penting bagi kami. Untuk apa saya menutup-nutupi? Mereka pasti akan mengirim orang ke sini untuk membunuh saya. Kamu jangan takut. Aku akan memasukkan kamu menjadi prajurit Mataram. Asal kamu mau bertobat dan meninggalkan pekerjaan jahatmu itu. Terima kasih. Itulah cita-cita saya sebenarnya, menjadi prajurit Mataram. Saya akan menumpas semua penjahat yang melawan Mataram. Kurang ajar si Sembara. Aku tidak pernah bisa menang melawan bocah itu. Ilmunya bisa aku tundukkan. Tapi senjatanya, Cemeti Sakti Amal Rasuli, aku tidak sanggup menandinginya. Semua teman-temanku, tak ada satupun yang bisa membantu aku sampai berhasil. Siapa lagi yang bisa aku mintai tolong? Tidak ada lagi. Ya, aku masih punya saudara seperguruan. Kalamindi. Hanya Kalamindi yang bisa menandingi Cemeti Sakti Amal Rasuli. Karena dia punya ajian rambut api. Aku harus membangunkan Kalamindi. Aku harus membangunkan perempuan berambut api itu.